Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai Akila Fahira Karen dari kelas 9 Ahwarismi akan mempresentasikan kepribadian Muhammadiyah. Apa sih yang dimaksud dengan kepribadian Muhammadiyah? Kepribadian Muhammadiyah merupakan rumusan yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah, dasar dan pedoman amal usaha perjuangannya, serta sifat-sifat yang dimiliki Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah juga merupakan salah satu rumusan dari persyarikatan yang disahkan melalui Muktamar Muhammadiyah ke-35 tahun 1962 di Jakarta, atau yang disebut dengan Muktamar setengah abad. Gagasan perumusan kepribadian Muhammadiyah. Gagasan perumusan kepribadian Muhammadiyah terjadi saat kepemimpinan Haji Muhammad Yunus Anis 1959 sampai dengan 1960. Konsep awal berasal dari ceramah Kiai Haji Faqih Usman yang berjudul "Apa sih Muhammadiyah itu?", yang kemudian ditelaah oleh para tim perumus dan menjadi salah satu agenda dalam sidang Tanwir tanggal 25 sampai 28 Agustus 1962 yang selanjutnya disahkan dalam Muktamar ke-35 tersebut. 7 tokoh tim perumus kepribadian Muhammadiyah. Yang pertama ada Kiai Haji Faqih Usman, yang kedua Profesor Kiai Haji Farid Ma'ruf, Haji Jarnawi Hadikusumo, Muhammad Jindar Tamimi, Dr. Hamka, Kiai Muhammad Wardan, dan Muhammad Saleh Ibrahim. Latar belakang lahirnya kepribadian Muhammadiyah. Berawal dari penerapan demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno yang mendapatkan pertentangan keras dari dua organisasi politik, yaitu Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia atau PSI. Kedua partai beralasan demokrasi terpimpin akan dijadikan Presiden Soekarno untuk memusatkan kekuasaan ada di tangannya. Pada zaman tersebut, Presiden Soekarno mengambil kebijakan untuk membentuk kabinet atau Dewan Menteri dengan menjadikan 3 kekuatan politik pemenang pemilu tahun 1955 kecuali Masyumi. 3 partai tersebut adalah Partai Nasional Indonesia atau PNI mewakili unsur nasionalis, Nahdlatul Ulama mewakili unsur agama, dan Partai Komunis Indonesia mewakili komunis. Partai Komunis Indonesia atau PKI memanfaatkan situasi dan mengambil peluang untuk menghasut dan menghancurkan partai lainnya dengan melakukan pendekatan kepada Presiden, sehingga dikeluarkannya Surat Keputusan Presiden nomor 200 tahun 1960 yang intinya pemerintahan membubarkan Partai Masyumi secara menyeluruh. Berbicara tentang Partai Masyumi, apa sih Masyumi itu? Masyumi merupakan satu-satunya partai politik bagi umat Islam. Masyumi lahir di Madrasah Muallimin Muhammadiyah, Yogyakarta, yang merupakan hasil dari Kongres Umat Islam tanggal 7 sampai 8 November 1945. Muhammadiyah memiliki andil yang cukup besar dalam pendirian Masyumi. Tokoh-tokoh Muhammadiyah yang pernah memimpin Masyumi diantaranya Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Faqih Usman, Profesor Kahar Muzakir, Profesor Hamka, Haji Ahmad Malik Ahmad, dan sebagainya. Peran ganda yang dilakukan oleh para pemimpin Muhammadiyah pada saat itu menimbulkan sentimen negatif di masyarakat. Gencarnya hasutan PKI pada saat itu menjadikan masyarakat keliru dalam memahami Muhammadiyah. Berawalnya bubarnya Masyumi. Pada saat bersamaan, seiring dengan bubarnya Masyumi, banyak warga persyarikatan yang sebelumnya berjuang dalam medan politik praktis kembali ke Muhammadiyah. Peneguhan penting dilakukan mengingat semakin pesatnya perkembangan Muhammadiyah di seluruh muka bumi Nusantara dan dikhawatirkan sifat dasar Muhammadiyah akan menghilang dari keseharian warganya. Di tengah-tengah kegalauan setelah dibubarkannya Masyumi, pimpinan pusat Muhammadiyah menyelenggarakan kursus pimpinan pusat Muhammadiyah yang berlangsung di Yogyakarta pada bulan Ramadan pimpinan pusat Muhammadiyah yang berlangsung di Yogyakarta pada bulan Ramadan 1381 Hijriah dengan menghadirkan salah satu penceramahnya adalah Kiai Haji Faqih Usman dengan judul "Apa sih Muhammadiyah itu?". Dalam pidatonya, beliau menguraikan tentang jati diri, apa dan siapa Muhammadiyah. Pidato Kiai Haji Faqih Usman memperoleh respon positif di kalangan pimpinan dan anggota Muhammadiyah. Matan kepribadian Muhammadiyah. Matan atau isi teks rumusan
kepribadian Muhammadiyah memuat 4 hal, yaitu pengertian Muhammadiyah, dasar dan amal perjuangan Muhammadiyah, pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah, serta sifat Muhammadiyah sebagai berikut. Pengertian Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan persyarikatan, gerakan dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar yang ditujukan pada dua golongan yang perseorangan, individu dan masyarakat. Dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar kepada masyarakat bersifat kebaikan dan bimbingan serta peringatan. Dengan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar, maka Muhammadiyah menggerakkan umatnya menuju tujuannya, yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dasar dan amal perjuangan Muhammadiyah. Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tertuang dalam muqaddimah anggaran dasar, yaitu 1. Hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. 2. Hidup manusia bermasyarakat. 3. Mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan berkeyakinan bahwa ajaran Islam satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat. 4. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada kemanusiaan. 5. Ittiba kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. 6. Melancarkan amal usaha dan perjuangannya dengan ketertiban organisasi. Pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Dengan memperhatikan dasar prinsip di atas, maka Muhammadiyah berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segala bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niat itu dikuatkan dengan merujuk kepada ajaran Allah agar setiap usaha yang dilakukan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sifat Muhammadiyah. Muhammadiyah memiliki sifat-sifat dasar sebagai pedoman dalam melaksanakan sebuah gerakan. Setiap warga Muhammadiyah berkewajiban memelihara sifat-sifat tersebut. Adapun 10 sifat yang dimiliki Muhammadiyah adalah: 1. Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. 2. Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. 3. Lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. 4. Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. 5. Mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. 6. Amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. 7. Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. 8. Kerjasama dengan golongan agama Islam manapun dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Fungsi kepribadian Muhammadiyah. Sebagai landasan, pedoman dan pegangan setiap gerak langkah Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sebagai landasan dan pedoman, maka kepribadian Muhammadiyah memiliki fungsi lebih luas dalam setiap pribadi Muhammadiyah. Pengamalan sifat Muhammadiyah. Sebagai warga Muhammadiyah, hendaknya memperhatikan sifat-sifat Muhammadiyah dalam pengamalan kehidupan sehari-hari. Pengamalan sifat Muhammadiyah dilakukan oleh warga Muhammadiyah dengan penuh arif, bijaksana, dan penuh perdamaian. Agama mengemban dakwah amar ma'ruf nahi mungkar juga tidak perlu dilakukan dengan mencela dan mendengki golongan lain. Sifat beramal dan berjuang untuk perdamaian tidak hanya dipraktekkan Muhammadiyah dalam lingkup lokal di Indonesia, tetapi juga mengambil kiprah di tingkat internasional. Muhammadiyah mengamalkan ukhuwah Islamiyah dalam konteks kehidupan yang majemuk. Hal ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah tatkala mempersatukan dan mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar di Madinah. Ukhuwah tentu juga tidak dimaksudkan untuk menyatukan faham-faham dalam Islam yang sejatinya memiliki perbedaan, terutama dalam persoalan yang bersifat furu' atau cabang. Ukhuwah yang dimaksud adalah tetap terjalinnya persaudaraan antar golongan yang berbeda pemahaman sehingga terwujud sikap saling menghormati perbedaan. Terima kasih. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk semuanya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.